奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Sayalah yang paling hebat. Ayah sudah pulang. Xiaolice, mengapa kamu membuat PR di sini? Menulis sambil lihat pemandangan, suasana hati jadi lebih baik. Suasana hati ayah juga sangat baik karena panen buah berang tahun ini sangat baik. Hasil panennya sangat baik. Itu berarti kita bisa untung lebih banyak. Tidak sebanyak itu juga, tapi lebih dari cukup. Kalau uangnya lebih dari cukup, apa ini berarti kita sepatutnya melakukan kebajikan? Memang anakku hebat. Ini adalah ide yang bagus. Hari Raya Chongyang sudah hampir tiba. Mari kita lakukan sesuatu untuk para kakek nenek. Kalau begitu, kita hadiahkan saja buah berang untuk mereka. Buah berang sangat bergizi. Apalagi tahun ini buah berangnya sangat bagus. Kita buat bungkusannya yang indah agar yang menerima merasakan kehangatannya. Bungkusan yang indah, bagus. Tapi ayah tidak ada waktu mengurusi ini. Ayah sibuk memanen buah berang. Bagaimana ini? Kalau saja saya bisa membantu. Xiaolice, kalau begitu urusan ini ayah serahkan padamu. Hah? Baiklah, selain saya, semuanya juga bisa membantu. Maksudmu teman-teman kamu itu? Betul. Lebih baik ayah diskusikan dengan guru Fang saja. Saya bisa. Menurut saya, tidak mesti setiap kali harus Mochie yang bertanggung jawab. Kita bisa meminta orang lain. Bukankah baik kalau dia yang bertanggung jawab? Betul. Xiaolice, untuk apa kamu mengumpulkan kami semua? Karena menurut saya, kegiatan Hari Raya Chong yang kali ini tidak harus Mochie yang selalu mengurusi semuanya. Kita bisa ganti orang. Begini baik, kali ini saya bisa membantu dari belakang. Menurut saya Mochie sudah sangat baik. Betul. Dulu dia mengerjakan dengan sangat baik. Mochie memang baik, tapi kalau ada kejadian yang mendadak, dia juga bisa panik. Menurut saya lebih baik ganti orang saja. Tidak mesti selalu saya. Masih ada siapa lagi yang bisa? Afu saja. Saya. Afu seharusnya bisa. Boleh dicoba. Afu gerakannya cepat. Mengerjakan apapun sangat efektif. Sepertinya begitu. Tapi saya merasa meski Afu gerakannya cepat, tapi terkadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bagaikan hidup di dunia sendiri. Kalau semua orang tidak mengerti perkataannya, bagaimana? Masa? Kalian seharusnya mengerti apa yang saya katakan. Kalau tidak, Xiaolong saja. Afu, kamu mau kemana? Saya mau pulang. Saya marah. Dia pergi. Tidak apa-apa, toh dia bukan penanggung jawab. Afu tadi menyebut Xiaolong. Xiaolong saja kalau begitu. Menurutmu saya bisa? Tentu saja bisa. Dibandingkan dengan Afu, kamu lebih bisa berkomunikasi. Semua orang mengerti perkataanmu. Sungguh? Menurutmu saya sebaik itu? Kalau begitu Xiaolong saja. Menurut saya, meski Xiaolong sangat pandai bicara, tapi seringkali tidak serius dalam bekerja. Lagi pula, dia juga sering lupa. Xiaolice! Kalau sering lupa, tidak bisa. Kalau begitu jangan dia. Ya sudah kalau jangan saya. Xiaolong juga marah. Kalau bukan Xiaolong, lalu siapa? Sebenarnya siapapun boleh. Yang terpenting semua orang bersatu hati saling membantu. Menurutku saya bisa. Saya merekomendasikan si Gendut karena si Gendut sangat antusias, juga bisa diandalkan. Saya. Saya juga merasa si Gendut boleh juga. Benarkah begitu? Menurutku, meski si Gendut penuh antusias dan bisa diandalkan, tapi dia tidak punya inisiatif. Begini apa bisa bertanggung jawab atas kegiatan yang begitu penting? Menurut saya juga kurang cocok. Xiaolice,
Dari tadi kamu selalu bilang orang lain tidak bisa. Saya lihat kamu sendiri yang ingin jadi pemimpin. Saya merasa saya cukup cocok. Apa kalian bisa menyebutkan kekurangan saya? Lihatlah, Tayan biasanya hanya bisa mengeluh dan bicara sinis, tidak bisa melakukan apapun. Meski Asi baik, tapi dia terlalu gampang marah. Bisa-bisa baru mengerjakan separuh sudah marah dan kabur, iya kan? Kalau ingin jadi ketua, bilang dari tadi. Untuk apa bilang saya cepat marah? Sebel. Asi sungguh marah. Kali ini Xiao Lice yang bertanggung jawab atas acara Hari Chongyang. Xiao Lice bilang dia ingin coba. Guru Fang, bolehkah Anda mengutus saya? Kalau begitu, maukah kamu meminta Mo Chie membantumu? Lagi pula pengalamannya lebih banyak darimu. Tenanglah, saya bisa sendiri. Saya bisa menyuruh orang lain. Kamu jangan meremehkan urusan ini. Ini sangatlah rumit. Setiap kali melihat Mochie, rasanya dia sangat santai. Apa kamu tahu hal apa saja yang harus kamu lakukan? Bukankah hanya memasukkan buah berang ke dalam kotak lalu berikan pada para lansia? Pakai kotak apa? Bagaimana mendapatkan kotak itu? Bagaimana membungkusnya? Menaruh berapa buah berang? Masih harus menulis nama dan alamat. Bagaimana mengantarnya ke penerima dengan efektif? Semua ini butuh pengaturan. Semuanya saya yang kerjakan. Tentu tidak. Kamulah yang memimpin teman-teman untuk menyelesaikannya. Kamu harus memahami potensi setiap orang. Agar saat melakukan kebajikan, setiap orang bisa mengembangkan potensinya dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada yang memberitahuku bahwa ada begitu banyak urusan. Saya bisa membantumu. Ini adalah kesempatan belajar yang baik. Baiklah. Banyak sekali urusannya. Mengapa kita harus menulis di sini? Sudah hampir tidak sempat. Karena kita sudah ada daftar nama penerima buah berang. Maka cepatlah mulai. Tidak sesederhana itu. Masa? Kalau begitu, bagaimana kamu mau memulainya? Iya, cari kotak, masukkan buah berang. Cari kotak di mana? Ada berapa buah di satu kotak? Ini harus dihitung. Kamu mau hitung dulu atau siapkan kotak dulu atau mengumpulkan teman-teman dulu? Ini harus dipikirkan. Mengapa ada begitu banyak urusan? Justru karena banyak urusan, makanya harus banyak pengaturan. Kalau tidak, nanti bisa berantakan. Baiklah, mengikuti kamu saja. Baiklah, akhirnya pengaturannya sudah selesai. Sudah bisa mulai. Akhirnya selesai. Xiao Lice, yang harus dikerjakan semuanya sudah tertulis. Kamu bisa meminta teman-teman untuk membantu. Saya mau istirahat sebentar. Tidak bisa, ini harus segera. Kalau tidak akan keburu. Toh ini urusannya besok. Untuk apa terburu-buru? Tidak bisa, cepat beritahu semuanya. Lagi pula, saya mau pulang mengerjakan PR. Baiklah, baik. Kamu tenang saja. Tapi besok libur. Masa harus ke sekolah? Semua harus datang untuk membungkus buah berang. Apa? Kamu begitu hebat, masih butuh bantuan kita. Saya memang hebat, tapi kalian juga bisa ikut membantu. Kamu sungguh pandai membuat. Saya sibuk sekali. Kalau benar-benar butuh bantuan, baru cari saya. Bukan itu maksudku. Saya masih mau menemui Apu. Dia tidak mau menemuimu. Aduh. Xiaolong, besok satu hari saja. Kamu bisa kan? Tapi besok itu akhir pekan. Akan datang banyak tamu. Saya sudah janji untuk membantu ayah. Apa kamu sama sekali tidak bisa ikut? Betul, saya sudah janji dengan ayah saya. Tayan, acara pembagian buah berang untuk Hari Raya Chongyang, kamu bisa ikut bantu? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya hanya bisa mengeluh dan berbicara sinis.
Tayen, jangan begitu. Guru Fang, maafkan saya. Kotak hadiah untuk Hari Raya Chongyang tidak jadi. Bahan-bahan sudah lengkap, semuanya juga bersedia membantu. Mengapa tidak jadi? Semuanya sudah tidak bersedia membantu. Mengapa begitu? Karena ini adalah buah berang keluargaku. Saya merasa sayalah yang paling cocok memimpin kegiatan ini. Iya. Tapi tidak ada orang yang merekomendasikanku. Saya begitu gusar sehingga menyebutkan kekurangan semua orang untuk membuktikan bahwa sayalah yang paling cocok. Ini gawat. Sekarang semuanya tidak memedulikan saya. Siapapun punya kekurangan, tapi kalau hanya melihat kekurangan akan susah untuk kompak lagi. Kalau saja Mochie yang memimpin, mereka pasti lebih bersedia untuk ikut kegiatan ini. Kamu bisa meminta maaf dengan tulus dan menyelesaikan urusan ini. Apakah harus begini? Xiao Lice, bekerja itu susah, membawa diri lebih susah lagi. Kali ini kamu harus rendah hati agar orang, masalah dan pengaturan urusan ini bisa diselesaikan. Baiklah, lain kali saya tidak akan begini lagi. Meminta maaf sungguh sulit. Kali ini Guru Fang akan menemani kamu.